Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Hah, iya, just information aja nih ya. Setiap kali gue upload video, nih ya denger ini, nggak tahu tuh gue mau untuk video cerita dari siapa kek, gunung mana kek, serem apa kagak. Yang pasti selalu aja ada komentar. Bang Arman mana bang? Bang, kapan cerita Arman? Bang, si kasepnya Marsanda kapan bang? Bang, Pangeran William kemana bang? Bang Bangtut. Iye, udah iye. Ini gue rasa nih, lama-lama bukan chemistry lagi nih, cerita mistis para pendaki, tapi jadi centong, cerita si Arman Blentong. Ya pokoknya gue mau berterima kasih banyak nih buat kalian yang udah antusias banget sama ceritanya si Pangeran William. Ya kita doain bareng-bareng dah ya, supaya Arman hidupnya ketemu hantu terus dah. Dan semoga pembawaan gue juga bisa selalu menghibur kalian. Ya pokoknya mah betot terus bang. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung dengerin aja cerita dari si Arman yang kali ini mendaki ke Gunung Selamat. Yang mana beberapa bulan pasca pendakian Arman, Akbar, dan Mela yang membuat luruh hati si Kasep Marsanda ini. Nah, kali ini muncul gadis ramah berparas cantik, kelahiran asli Tegal yang bernama Ola, yang tidak lain adalah gebetan barunya si Arman. Dan di kisah pendakian menapaki atap Jawa Tengah ini, Neng Mela harus menahan sakit hati lantaran melihat cintanya berpaling hati. Sebuah kisah pendakian yang pelik, romansa, komedi, dan mistisnya Samarandu akan kita bungkus menjadi sebuah cerita yang serius, tapi tetap sans. Sikat. Di suatu hari, Cangcimen, 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 cangcimen. Nada dari ponsel gua kala itu. Kamu beneran mau muncak ke Selamat, mah? Tanya Ola, wanita cantik asal bumi Jawa Tegal, Jawa Tengah. Iya, nanti kamu ikut ya. Bagusnya via Buci atau Bambangan ya? Via Bambangan aja. Nanti biar aku aja yang ke Purbalingga, man. Jawab Ola. Ini namanya berenang sambil tenggelam, bukan lagi berenang sambil minum air. Wajar lah, kan gue sama yang Ono kagak jelas maunya kayak gimana. Diajakin balikan, jawabnya terserah. Diajakin temenan, jawabnya gimana lu aja. Dan semenjak kenal sama Ola, itu pun privacy banget dari Mela. Gue harus beradaptasi dengan bahasa, dimana Ola sering banget pakai kata aku dan kamu, yang sedangkan gue lebih ke kata gue dan elu. Nah, gue kalau ngomong aku dan kamu, itu bawaannya pengen ketawa sendiri. Iya, bukan yang ngerasa lebay, tapi lebih gak pantas banget buat didengarnya. Namun semua itu gue lakukan hanya untuk Ola, wanita cantik asal bumi Jawa yang sesekali ngomong Jawa ke gua. Tahu sendiri kan lu, Tegal itu logat Jawanya medok banget. Tapi sebelum itu perjalanan PDKT ini harus memakai modus pendakian. Dikarenakan Ola ini salah satu wanita yang mempunyai hobi menggapai puncak ketinggian. Kenapa nggak di rumah aja sih? Kan lebih asik minum kopi sambil ditemenin kamu. Iya kamu. Aku padamu lah. Sementara Abdul Baihaqi alias Dul tak gundel gandul harus gua ajak nih. Siapa tahu dia bisa gua kenalin juga ke tetangga Ola. Biar ada temannya juga gua kalau ke Tegal. Dan singkatnya, gue dan Adul pun memang ada pertemuan tertutup dari keramaian kampung yang dipimpin oleh RT Sabeni. Dul, ikut gue yuk. Ayo bang, siap. Jawab Adul mantap. Gue demennya sama si Sakdul itu. Gak pernah tuh dia nanya mau kemana, mau ngapain, nanti gimana dan duitnya mana. Sama dia mah selalu siap, asalkan dia ongkosin. Ke Tegal Jawa Tengah, ikut ya. Buset bang, tumben amat ngajakin OTW-nya jauh banget. Gue punya cem-ceman dul di sana. Sekalian naik Gunung Selamat kita. Lah, gue mah ayo aja, asal biar ditanggung oleh panitia. Jawab Adul cengar-cengir. Rencana indah menyapa pikiran gue kala itu.
Berkunjung di pemandian air hangat Guci bareng Ola menjadi hayalan indah yang harus dinyatakan. Tapi ada problem yang bikin gue harus ngulik pikiran gue sendiri. Cangcimen, 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 cangcimen. Cangcimen, cangcimen. Halo. Man, yang bawa tenda kamu aja ya. Tendaku belum dibalikin sama temen aku. Justru sekarang temanku malah muncak lagi ke Sindoro. Terang Ola menginfokan. Lah, ada-ada baik. Mana gue gak punya tenda lagi. Duit ongkos perjalanan kan gak mungkin buat gue sewa tenda. Iya Ola cantik. Nanti biar aku saja yang bawa tenda beserta perlengkapan acara hajatannya. Mau sekalian hiburan dangdutannya gak? Tenda buat ngecamp mas, bukan tenda nikahan. Jawab Ola via telepon. Ya mau gak mau, gue harus minjem tenda ke Bang Buluk. Soalnya selama pendakian gue itu, semua perlengkapan tim dia yang nanggung. Udahlah, biar si Adul aja yang pinjem. Dia kan member BTS, alias Bang Buluk CS. Dul, pinjem tenda sono ke Bang Buluk. Lu gimana sih bang? Katanya kenalan lu yang nyiapin tenda. Ah ya udah nanti gue jelasin dah. Pinjemin kita sono. Tapi ingat ya, jangan sampai ketahuan Mela. Oke dah bang, siap. Namun, rencana tinggal rencana. Saatnya waktu yang menjawab semuanya. Saat si Adul tak gundal-gandul ini meminjam tenda ke Bang Buluk, ternyata tenda sedang berada di rumah Mela. Kata Adul sih itu tenda habis dicuci Mela. Mama melasak Dul, mana udah janjian lagi. Kalau gue ngebatalin gak enak juga gue sama si Ola. Tapi kalau minjem ke Mela takut ketahuan. Gue yakin sih dipinjemin, tapi dia pasti ngikut juga. Apalagi tentang pertendaan. Dan setelah beberapa menit Sakdul meminjam tenda ke Mela, tiba-tiba ada pesan masuk dari Mela. Tuh kan bener baik, malah satu tim ngikut semua. Kebeneran man, kami juga punya rencana buat muncak ke Selamat, ucap Mela via SMS. Lu gimana sih Dul? Si Mela sampai ngomong ke gue ini pengen ngikut. Ya gak ada cara lain bang. Kan kita pinjam tenda bukan pinjam duit. Kalau pinjam tenda ya pasti berbau pendakian lah. Ya kenapa gak pinjam duit aja buat beli tenda Dul? Lu nyuruh gue kan cuma pinjam tenda bang. Aduh, ya udah dah. Nanti gue atur skema dulu. Mana Mela pengen ngikut lagi. Resiko ditanggung pemenang ya bang, sahut Adul. Sialan banget lu. Hari pun berlalu dan waktu pemberangkatan pun jatuh pada hari ini. Gue lupa bulan berapa, yang jelas di tahun 2014. Cie, yang mau muncak gak ngajak-ngajak. Emang bisa muncak tanpa gua? Tanya Mela meledek. Tapi gue gak tahu ini ledekan atau ambekan dia. Kemudian perjalanan Tangerang Purbalingga lumayan memakan waktu yang panjang. Berjalan beriringan dengan 2 buah mobil full tim Bang Buluk dan kawan-kawan. Jangan ditanya dah gue di jalan ngapain. Gue pasti molor lah. Tapi sesekali gue ngabarin Ola diam-diam dari Mela. Dan ketika gue bangun, pokoknya udah sampai dah di base camp pendakian. Kemudian segeralah gue mengabari Ola dan mencari keberadaannya di area ini. Ternyata orangnya lagi ngupi susu yang warna airnya kayak kali Cisadane, coklat bet coklat. Dan setelah menjelaskan perihal ramainya orang yang mengikuti pendakian ini, Ola pun mengerti dan mencoba berbaur dengan tim Bang Buluk. Aduh, pastinya juga dengan Mela yang saat itu mulai kelihatan sinis. Dan setelah istirahat akibat menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya kami pun start sore. Pokoknya tim ini kebiasaan banget dah suka naik malam. Dan setelah packing dan packaging, akhirnya gue dan Adul ditempatkan kembali di posisi belakang. Sweeper jangan mencuri, sweeper jangan mencuri, ledek gue ke Adul. Diem bang, jangan mulai-mulai lu, saut yoga. Bismillah, assalamualaikum, selamat. Jangan berikan kejutan komedi di pendakian ini ya. Cukup gua sama Adul aja lakon komedinya. Kemudian langkah demi langkah pun kami tempuh
Dengan kondisi hutan yang terlihat padat, kami pun menikmati setiap menitnya. Ada asa dan cinta, tapi jauhi gue dari drama dua wanita antara Ola dan Mela. Dan setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kami pun sampai di pos 2 dan mengharuskan kami untuk istirahat sejenak dikarenakan waktu semakin gelap. Terlihat juga kala itu beberapa pendaki yang mulai turun. Salam sapa sampai peringatan kerap gue dengar dari pendaki lain. Jangan diriin tenda di pos 4 sama rantu. Terkadang peringatan kayak gitu membuat gue bertanya-tanya. Pasti si Ola tahu jawabannya nih, gumam gua saat itu. Bang Buluk dan Ola pun terlihat sangat serius membuat skema pendakian ini. Dan di saat waktu sudah terlihat gelap, akhirnya kami pun melanjutkan pendakian. Dengan Ola dan Bang Buluk di posisi depan, karena yang tahu jalur hanya Ola seorang. Dan setelah melewati pos 3 yang menuju pos 4, di mana pos 4 ini adalah pos yang diwanti-wanti oleh pendaki lain. Pos ini dinamakan Samarantu. Namanya aja kayak gitu, yang katanya artinya hantu yang samar. Ya iyalah hantu samar, kalau kelihatan Kang Bajigur itu. Dul, kalau Septi wanita Indofood itu ngikut, seru kali ya? Kagak dah bang, yang ada makin aneh-aneh nih romannya. Tapi tiba-tiba ada ibu kos yang sedang duduk di pinggiran pohon besar yang beralaskan akar itu. Terlihat sedang membelakangi kami. Dul, angsuran lu belum bayar? Iya bang, kenapa selalu ada dia sih ya? Kan lu nunggak, ya dia sering eksis lah di depan lu. Belum masuk pos Samarantu aja sambutannya udah lumayan banget. Dan di saat gue menoleh ke arah belakang untuk memastikan kondisi Adul, yang aslinya Adul itu sangat parno dengan sosok ibu kos ini, tiba-tiba saja ada sosok yang bikin gue down banget. Ya, sosok lontong. Maksudnya pocong. Itu ada di belakang Adul. Dul, pokoknya lu harus tetap di belakang ya. Soalnya kalau di depan ada ibu kos. Iya bang, lagian gue juga gak mau di depan kalau ibu kos ngejedok di situ, jawab Adul. Padahal mah ya, gue sengaja ngomong kayak gitu dikarenakan di belakang Adul ada sosok pocong. Sosok yang paling bikin gue parno banget. Meski sering gue berpapasan dengan makhluk tersebut, tetap aja gue ngerasa takut. Padahal semua manusia yang beragama Islam pasti bakal dibungkus layaknya pocong dalam keadaan matinya. Asumsi tersebut pun gak mampu menetralkan rasa takut gua setiap kali bertemu dengan sosok itu. Oke Adul, santai. Farming dulu, farming. Bang, bagi sebat bang. Ya, udut adalah cara menetralisir jiwa-jiwa yang rapuh menuju jiwa yang rapih. Kemudian si ibu kos pun tertawa dengan cekikikannya, yang mana membuat Abdul Baihaqi tiba-tiba selendotan di keril gua. Gua paham sekarang, kalau suara ketawanya jauh, berarti dia dekat. Dan sebaliknya, kalau suaranya dekat, berarti dia jauh. Bisa aja lu ibu kos, dasar member dunia tipu-tipu. Sementara, Bang Buluk dan Ola pun masih berdiri di tempat. Sepertinya dia sedang menunggu momen ibu kos cabut. Maju aja bang, pinta Tio saat itu. Gue demen banget dah nih kalau ada orang yang ngomporin buat barbar. Tapi gue yakin dalam hati semuanya pasti ngerasain takut. Santai yuk, kita nunggu dia cabut dulu, sahut Bang Bulu. Kemudian Ola pun berbicara dengan sosok ibu kos itu yang memakai bahasa Jawa yang terdengar aneh. Sampai kemudian akhirnya Ola berhasil mengusir ibu kos itu dari tempat santainya. Ya udah, ayo kita lanjut, ujar Bang Bulu. Posisi barisan pun dirapatkan. Gua keburu parno duluan sama sosok di belakang Adul. Sengaja juga emang gua gak bilang ke dia kalau ada pocong di belakangnya. Ya, bisa dibilang itu attitude dalam pendakian. Kemudian kami pun mulai memasuki kawasan pos 4 atau biasa disebut Samarantu. Saat itu keadaan sudah gelap gulita. Soalnya tadi kesuipin sama ibu kos duluan di tengah perjalanan.
yang menghambat perjalanan kami. Assalamualaikum, terdengar salam dari Ola ketika memasuki area itu. Kita mah ngikut salam aja, dikarenakan kita nggak tahu sisi lain Gunung Selamat ini, apalagi pos Samarandu. Dul, ucap salam lu. Udah bang, dalam hati. Shh, kalian pada ribut aja sih di belakang, tegur Mela. Mungkin saat itu Mela juga ngerasa parno mengenai mitos di pos tersebut. Kemudian gue dan Adul pun bungkam suara. Woi, di belakang diem-diem baik, teriak Tita menanyakan keadaan gue dan Adul. Au nih tumben amat, sahut Mega. Beh bang, pada minta bercanda mereka. Santai Dul, kita jangan terprovokasi. Gue juga rada takut ini sebenarnya. Memang, selama pendakian dari pos 3 menuju pos 4 ini, kami diselimuti oleh kabut. Namun gak setebal di pos 4 ini, yang sehingga Bang Buluk mengharuskan gue dan Adul agar lebih rapat lagi bersama rombongan. Man, nempel, pinta Bang Buluk di barisan depan. Iya man, kamu jangan jaga jarak gitu, sahut Ola. Iya, ini aku di belakang kamu. Hah? Aku kamu? Kok gue malu gue aja gak pernah bilang aku kamu, ucap Mela. Tuh kan, pasti diributin. Ya Mel, dia kan orang Jawa, jadi gak biasa pakai kata gue dan elu. Terus, lu kira gue orang mana? Timor Leste? Aduh, salah ngomong gue ya. Terus aku orang mana Mel? Tanya Adul. Lu mah orang RRS Dul. Apaan RRS bang? Baru denger gue. Republik Rakyat Sabeni. Itu mah nama RT gua bang. Dan saat itu Bang Buluk pun kembali memberhentikan tim lantaran kondisi kabut yang semakin tebal dan sangat berbahaya jika dilanjutkan. Cuaca yang dingin lumayan bikin keadaan menjadi seram. Yang seremnya sih lebih ketebalan kabut itu sendiri, di mana jarak Bang Buluk dan Ola di bagian paling depan terlihat samar banget oleh gua. Gunung Selamat adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Sering juga kepala gue nempel ke lutut untuk melewati akar pepohonan segede gaban. Gede-gede banget lagi akar di pos Samarandu ini. Oh, pos ini yang diwanti-wanti mendirikan tenda, gumam gue dalam hati. Ya, lumayan serem juga sih. Di pos ini kayaknya jarang ada pendaki mendirikan tenda. Kalau tim ini mendirikan tenda di sini, mungkin jadi tim tersableng se-Tangerang Raya. Berbagai mitos mengenai gunung ini gue dapati sebelum gue dan tim melakukan pendakian. Justru menurut Ola masih ada tempat di gunung ini yang lebih seram, yaitu Curug Pengantin. Makanya gue kaget saat ada pendaki yang mengingatkan gue dan tim untuk tidak mendirikan tenda di pos ini. Tapi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa memperlancar semuanya. Kemudian kabut pun terlihat mulai menipis, dan Bang Buluk pun mulai mengkomandokan barisannya untuk bergerak kembali. Saat itu gue dan Adul di belakang mulai gak berani jaga space dengan yang lainnya. Dan di tengah kami melewati pos 4 ini, entah halusinasi atau memang kenyataan, kayaknya banyak banget ibu kos yang duduk. Mulai ada yang duduk di akar sampai nangkring di atas pohon. Tapi Abdul Baihaqi terlihat cuek kala itu. Biasanya kalau dia ngeliat sosok penampakan, pasti langsung ngasih kode ke gua. Tapi buat saat ini dia masih cuek. Mungkin gua hanya halusinasi doang kali ya. Bang, tumben banget lu diem. Apaan sih Dul? Sini bang, gue bilangin. Gini, lu balikan aja tuh sama Mela. Nah, nanti pas Mela lagi sayang-sayangnya, lu tinggalin dah dia. Terang Adul kampret. Memang, cuma Adul dah teman paling sesat. Gak dimana, gak gimana, pasti dia selalu sesat. Semua gara-gara elu Dul. Kok gara-gara gua sih bang? Kata gue juga apa, pinjam duit ke Mela buat beli tenda. Lah kan lu nyuruhnya pinjam tenda bang. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan Mega saat itu di tengah-tengah perjalanan yang diselimuti kabut itu.